Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita diberikan kesehatan karunia serta kita dapat berkumpul pada hari ini Jumat 17 Juni 2022 untuk melaksanakan sidang skripsi. Terima kasih kepada Bapak dosen selaku Dewan Pembimbing Skripsi dan Ibu telah meluangkan waktunya untuk menghadiri sidang skripsi ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizka Anisawati dengan NIM 1930201175. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Peran Guru dalam Mengembangkan Keterampilan Bahasa Siswa dalam Kegiatan Literasi Kelas 2 SD Negeri 3 Kayu Agung. Baiklah, langsung saja kita akan membahas bab 1, yaitu latar belakang. Yang pertama, pendidikan menjadi salah satu sarana utama yang perlu dikelola secara sistematis dan konsisten dalam kehidupan. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan pemerintah melalui kegiatan bimbingan belajar dan atau latihan yang berlangsung di sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Pendidikan juga adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal. Di sekolah juga dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup dan yang bertujuan optimalisasi. Pendidikan juga menjadi salah satu sarana utama yang perlu dikelola secara sistematis dan konsisten dalam kehidupan. Semakin tinggi cita-citanya, manusia semakin menuntut peningkatan tuntunan. Pendidik sebagai sarana mencapai cita-citanya. Dengan landasan pemikiran tersebut, pendidikan disusun sebagai usaha sadar untuk memungkinkan bangsa Indonesia mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mengembangkan dirinya secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi lainnya. Sebagai alat dan tujuan yang amat penting dalam perjuangan menggapai cita-cita, dengan landasan pemikiran tersebut, pendidikan disusun sebagai usaha sadar untuk memungkinkan bangsa Indonesia mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mengembangkan dirinya secara turun-temurun, dan tujuan yang amat penting dalam perjuangan menggapai cita-citanya. Pada dasarnya, pendidikan adalah upaya untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu hidup dengan baik atas pendidikannya. Suatu lembaga yang membentuk sumber daya manusia yang memiliki akhlak keterampilan. Pendidikan juga merupakan suatu lembaga yang membentuk sumber daya manusia yang memiliki akhlak serta keterampilan yang hak dan untuk diperlakukan bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Pendidikan yang berkualitas menjadi penentu suatu kemajuan bangsa itu sendiri. Jika bangsa itu tersebut memiliki kualitas pendidikan yang baik, maka tersebut dapat menjadi bangsa yang maju, dan begitu pun sebaliknya. Gerakan Literasi Nasional. Budaya literasi merupakan suatu kegiatan dalam kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses menulis, membaca, dan yang akhirnya dapat menciptakan suatu karya. Tumbuhan giat budi pekerti meningkatkan gerakan literasi nasional dengan tujuan umum. Gerakan literasi nasional adalah menumbuh kembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Sejalan dengan kegiatan literasi yang dilaksanakan di SD Negeri 3 Kayu Agung ini, upaya untuk mengembangkannya, budaya literasi ini sesungguhnya telah dilakukan sejak lama dengan melalui program Ayo Membaca yang direncanakan oleh pemerintah. Pengembangan budaya literasi untuk siswa pun telah
menjadi perhatian pemerintah dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2006. Tentang standar isi ditegaskan bahwa pada akhir pendidikan di SDMI, peserta didik telah membaca sekurang-kurangnya 9 buku sastra dan non-sastra. Selanjutnya, identifikasi masalah. Di identifikasi masalah ini, saya mengemukakan pada latar belakang dapat diidentifikasikan masalah-masalah tersebut, yaitu yang pertama, keterampilan bahasa siswa akan mempengaruhi perkembangan kognitif sosial dan emosional siswa sebagai penunjang keberhasilan pembelajaran di berbagai bidang. Yang kedua, kemampuan membaca siswa belum maksimal dan harus didampingi oleh guru. Yang ketiga, keterampilan guru kurang maksimal dalam bidang literasi tersebut. Pada batasan masalah ini, saya mencari permasalahan dari yang telah ditemui penulis akan membatasi masalah terhadap peran guru dalam mengembangkan keterampilan bahasa siswa di kelas 2 SD Negeri 3 Kayu Agung. Pada rumusan masalah, saya mencari masalah yang membahas tentang bagaimanakah peran guru dalam mengembangkan keterampilan bahasa melalui kegiatan literasi di kelas 2 SD Negeri 3 Kayu Agung, dan apa saja kendalanya yang mengenai peran guru dalam mengembangkan keterampilan bahasa siswa melalui kegiatan literasi di kelas 2 SD Negeri 3 Kayu Agung. Pada tujuan penelitian ini, saya akan membahas untuk mengetahui peran guru dalam mengembangkan keterampilan bahasa siswa melalui kegiatan literasi di kelas 2 SD Negeri 3 Kayu Agung, dan untuk mengetahui kendala mengenai peran guru dalam mengembangkan bahasa siswa dari kegiatan literasi kelas 2 SD Negeri 3 Kayu Agung. Adapun manfaat penelitian, yaitu bagi guru, penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dalam proses mengajar dan dapat mengembangkan keterampilan bahasa siswa melalui kegiatan literasi di kelas 2 SD Negeri 3 Kayu Agung. Dan bagi siswa, memiliki kebiasaan membaca dan menyimak untuk mengembangkan keterampilan bahasa melalui kegiatan literasi ini. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan dan juga untuk mempersiapkan diri calon mengajar para peserta didik. Pada tinjauan pustaka ini, saya mengambil skripsi dan referensi dari Indah Rahma Cahyani, Universitas Airlangga, dengan judul Peran Orang Tua dan Guru dalam Mengembangkan Literasi Diri atau Early Literacy di Kabupaten Sidoarjo, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Penelitian ini berdasarkan data yang telah ditemukan dan menganalisis kuesioner guru tersebut yang telah melaksanakan kegiatan orang tua untuk kegiatan sekolah. Bisa juga dikatakan sebagai guru telah bisa melakukan perannya. Baiklah, di sini langsung saja kita masuk bab 2, yaitu landasan teori. Di landasan teori ini saya akan membahas tentang pengertian guru. Guru merupakan salah satu pribadi yang selalu digagu dan ditiru. Menjadi guru tidaklah mudah bagi kita karena guru itu profesi dan juga orang berpendidikan. Dan juga tidak orang sembarang pun bisa menjadi guru tanpa menyelesaikan pendidikannya. Dan juga tugas seorang guru itu mendidik dan mengajar para anak-anak muridnya baik secara formal dan maupun informal. Guru adalah suatu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia. Karena itulah guru harus berperan penting dalam pendidikan yang secara aktif untuk menempatkan kedudukannya sebagai guru profesional di bidangnya. Guru juga merupakan salah satu pendidik yang menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan di lingkungannya.
Peran guru. Guru untuk melaksanakan perannya tersebut yaitu sebagai fasilitator, pengajar, pemimpin, pendidik, administrator, dan guru juga harus mampu untuk melayani peserta didik yang dilandasi dalam tingkat kedisiplinannya, kesadarannya, keyakinannya, dan juga tanggung jawabnya. Guru untuk melaksanakan perannya tersebut Adapun peran-peran guru yaitu sebagai berikut. Adapun peran-peran guru. Yang pertama, guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pemimpin, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pengelola pembelajaran, guru sebagai model dan teladan, guru sebagai anggota masyarakat, guru sebagai administrator, dan guru sebagai penasehat. Di sini saya akan membahas pengertian keterampilan. Pengertian keterampilan itu secara sederhana dapat diartikan sebagai orang yang mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan benar. Jika seorang tersebut mengerjakan dengan cepat dan masih ada kesalahan, maka tidak termasuk ke dalam kategori cekatan. Jika seorang mengerjakan dengan lamban namun dapat diselesaikan dengan baik, maka orang tersebut dengan terampil. Disebut dengan orang terampil. Jenis-jenis keterampilan menurut Robert yaitu keterampilan teknik, keterampilan administratif, keterampilan konseptual, keterampilan hubungan manusia, dan keterampilan diagnostik. Pengertian bahasa. Bahasa dapat diartikan sebagai sistem lambang bunyi yang dipakai oleh manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Secara harafiah, bahasa diartikan sebagai sarana yang dipakai oleh makhluk hidup untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan makhluk lainnya. Bahasa memang menjadi salah satu alat yang dipakai setiap orang dari berbagai belahan dunia untuk menyampaikan gagasannya kepada orang lain, termasuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu juga merupakan bahasa dunia yang umum. Tak bisa dibayangkan bagaimana kehidupan manusia jika tanpa bahasa. Dan bahasa juga berkembang secara berbeda-beda di tiap negara. Macam-macam keterampilan berbahasa dalam kemampuan berbahasa yaitu keterampilan menyimak atau listening skills, keterampilan berbicara speaking skill, keterampilan membaca reading skill, keterampilan menulis yaitu writing skills. Literasi. Di sini kita akan membahas pengertian literasi. Literasi memang dipahami sebagai kemampuan dalam membaca dan menulis. Membaca dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan lambang-lambang bahasa hingga diproses menjadi suatu pengertian, dan menulis berarti mengungkapkan pemikiran dengan mengukirkan lambang-lambang bahasa hingga membentuk suatu pengertian. Secara sederhananya, literasi memang dipahami sebagai kemampuan dalam membaca dan menulis. Literasi ini adalah kemampuan seseorang dalam mengelola dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, kendala yang mempengaruhi keterampilan berbahasa yaitu dari perkembangan pada masa ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal sebagai faktor yang berasal dari dalam diri siswa, diantaranya faktor jasmania dan psikologis. Singkatnya, dalam pandangan Islam, anak itu sudah dapat memiliki potensi dan daya untuk berkembang. Dalam faktor eksternal, faktor yang mempengaruhi kelakuan dan perbuatan manusia yang telah meliputi pengaruh keluarga dan pengaruh sekolah. Dalam pengaruh keluarga ini dikatakan sebagai lingkungan paling utama karena kehidupan anak-anak sebagian besar hidup dalam lingkungan keluarga, sehingga yang paling banyak diterima adanya pengaruh pendidikan di lingkungan keluarga. Pengaruh di lingkungan sekolah. Pendidikan di sekolah itu pada dasarnya merupakan pendidikan dari lingkungan keluarga dan juga merupakan penerus pendidikan dalam keluarga.
Di sini kita akan membahas bab 3, yaitu metodologi penelitian. Pada jenis dan desain penelitian, saya mengambil penelitian dengan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau keadaan atau gejala menurut apa adanya pada saat peneliti lakukan. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik progressive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu berdasarkan pemilihan informan dalam penelitian ini karena penelitian ingin meneliti guru kelas 2 dan siswa. Tujuan untuk menggali data empirik mengenai peran guru dalam mengembangkan keterampilan bahasa siswa melalui kegiatan literasi. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu SD, di SD Negeri 3 Kayu Agung, berlokasikan di Jalan M. Dani, Kayu Agung, Sidakersa, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Definisi konseptual. Di definisi konseptual ini, keterampilan bahasa adalah kemampuan dan kecekatan menggunakan bahasa yang meliputi membaca, berbicara, menulis, dan menyimak. Pada pembelajaran, 4 keterampilan berbahasa tersebut menempati posisi yang vital dan integritas. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data di mana seorang peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Teknik observasi ini dilakukan untuk memungkinkan peneliti mengamati sendiri secara langsung sekaligus mencatat kejadian atau perilaku seseorang yang terjadi di lapangan. Wawancara antar interview itu adalah suatu bentuk teknik pengumpulan data dengan menggunakan komunikasi secara verbal, semacam melakukan percakapan yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi. Studi dokumentasi itu adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis data-data yang berupa gambar, tulisan, maupun elektronik lainnya. Teknik analisis data. Analisis data dilaksanakan setelah semua data yang didapatkan dari responden terkumpul, yaitu langkah-langkahnya dalam menganalisis data kualitatif, yaitu dengan cara reduksi data, yang berarti perlakuan riset merangkum, memilah data guru, hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan membuang data yang tidak penting. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data ini adalah kegiatan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang akan disusun sehingga akan memberikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini adalah upaya yang dilakukan peneliti untuk meneliti apakah data yang telah diambil sesuai dengan kembali mengecek benar atau tidaknya data tersebut. Pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data ini yang pertama ada ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri atau unsur-unsur yang sangat relevan dengan persoalan atau isi yang sedang diteliti. Yang kedua, triangulasi. Triangulasi adalah teknik memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data. Sekian presentasi skripsi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.